Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal latihan ujian matematika SMP. Tujuan pembuatan video ini adalah membantu kalian yang kelas 9 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Untuk itu, kita mari mulai saja dengan soal yang pertama. Hasil dari 5 dikalikan negatif 2 dikurangi 6 dibagi 2 adalah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang harus kalian ingat adalah pakar kabataku. Artinya pangkat, akar, kali, bagi, tambah, kurang. Yaitu mana yang didahulukan untuk menyelesaikan soal operasi pada bilangan bulat. Di sini 5 kali negatif 2 dikurangi 6 dibagi 2, berarti ada kali, ada kurang, ada bagi. Berarti yang harus kalian kerjakan adalah kalinya dulu, ini kurang, ini bagi, berarti pembagiannya dulu. Sehingga 5 dikalikan negatif 2, negatif 10, dikurangi 6 dibagi 2, itu sama dengan 3. Sekarang negatif 10 dikurangi 3. Supaya gampang, begini saja. Anggap saja ini 10 cowok karena punya kumis, dipasangkan dengan 3 cowok karena punya kumis. Maka yang nganggur ada 13 cowok. Selesai. Untuk soal yang kedua. Dalam rangka bakti sosial, SMP Negeri 12 Bandung membagikan sembako kepada masyarakat sekitar yang kena dampak pandemi berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir. Jika banyak gula pasir ada 72 kg dan setiap paket sembako berisi gula pasir seberat 3/4 kg, maka banyak paket sembako yang dapat dibuat adalah. Di sini materinya merupakan materi pembagian pecahan. Banyaknya gula pasir 72 kg, kemudian dibagi setiap kantong itu berisi 3/4 kg. Berarti 72 dibagi 3/4. Atau sama dengan 72 dikalikan 4/3. Jadi dibalikkan. Sama dengan 96. Itu gampang kan? Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan nomor 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 15 hari oleh 24 pekerja. Agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 10 menit, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, materi ini merupakan materi perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Di sini coba kalian perhatikan. 15 hari, kemudian 10 hari, berarti banyaknya hari ini turun. Nah, kalau banyaknya hari turun, maka supaya pekerjaan selesai tepat waktu, maka pekerjaannya harus ditambah. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, tinggal kita ikuti saja arah panahnya. Berarti X per 24 sama dengan 15/10. 15 dibagi 3, maaf, 15 dibagi 5 sama dengan 3, 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 3 dikalikan 12, X sama dengan 36. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan itu 36 dikurangi 24 sama dengan 12 orang. Nomor 4. Bentuk sederhana dari pecahan 3/1 dikurangi akar 2. Caranya gimana? Yaitu kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya itu 1 dikurangi akar 2, maka penyebutnya 1. Ini sekawannya maksud saya adalah 1 ditambah akar 2. Sehingga 3/1 dikurangi akar 2 itu sama dengan 3/1 dikurangi akar 2 dikalikan bilangan 1 yang penyebutnya 1 ditambah akar 2. Berarti pembilangnya juga harus 1 ditambah akar 2 supaya 1. Sama dengan pembilang kali pembilang, 3 dikalikan 1 ditambah akar 2. Kemudian penyebutnya dikalikan. Nah, untuk mengalami itu supaya mudah, kalian terus masih ingat. Karena ini sekawannya, maka cukup depan kuadrat, 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian belakang kuadrat. Akar 2 kuadrat sama dengan 2. Sama dengan 3 dikalikan 1 ditambah akar 2 per 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Kemudian 3 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Berarti
Tinggal negatif 3 dikalikan 1 ditambah akar 2. Sama dengan negatif kali positif negatif, negatif kali positif negatif. Sehingga kita dapatkan negatif 3 dikurangi 3 akar 2. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Dua suku berikutnya dari pola bilangan 3, 1, 5, 4, 7, 9, dan seterusnya adalah, nah sekarang caranya bagaimana? Kalian perhatikan polanya. Coba di sini. Ini ada yang saya kasih tanda merah, 3, 5, 7. Nah, maka ternyata ini ditambah 2 tambah 2 berarti 9. Kemudian yang hitam, 1, 4, 9, ternyata itu bilangan kuadrat. Berarti menjadi 4 kuadrat, yaitu 16. Jadi, dua suku berikutnya adalah 9 dan 16. Nomor 6, tinggi sebuah kursi plastik 45 cm. Jika dua kursi jenis ditumbuk tingginya 50 cm, dan jika tiga kursi jenis ditumbuk tingginya 55 cm, maka tinggi tumbukan 13 kursi yang sejenis adalah. Nah, caranya gimana? Tulis dulu dalam bentuk barisan atau pola bilangan. 45, 50, 55, coba terus berapa? 60. Kenapa tuh 60? Karena bedanya 5. Nah, kalau sudah kita cari bedanya, maka kita dapat menentukan UN. Karena bedanya 5, maka UN sama dengan 5N. Kemudian, kenapa ditambah 40? Karena di sini 45 dikurangi 5, itu sama dengan positif 40. Karena UN sama dengan 5N tambah 40, maka U13 sama dengan 5 kali 13 ditambah 40, sama dengan 65 ditambah 40, sama dengan 105. Sekarang bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua ini cara yang mudah, yaitu kita lanjutkan saja pola tersebut sampai 13 suku. 45, 50, 55, 60, dan seterusnya kita urutkan sampai suku yang ke-13. Maka akan kita dapatkan sebuah bilangan yang besarnya 105. Oke, sudah jelas? Siap. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 7. Pak Roni membeli sepasang sepatu dengan harga Rp480.000. Jika toko tersebut memberikan diskon 20%, maka uang yang harus dibayarkan Pak Roni untuk pembelian sepatu tersebut adalah. Oke, di sini kata kuncinya adalah diskon. Diskon sama dengan potongan harga. Diskon 20% berarti 20% kali harga pembelian. Sama dengan 20/100 kali 480.000. Ini sederhanakan aja, dibagi 100, tinggal 1, dibagi 100, tinggal 4.800. Sehingga 20 kalikan 4.800 sama dengan 96.000. Jadi yang harus dibayar adalah 480.000 dikurangi 96.000 sama dengan 384.000 rupiah. Sekarang kalau sudah nomor 8. Pak Maman meminjam uang di koperasi sebesar 12 juta dengan jasa 1% per bulan. Jika Pak Maman akan mengangsur selama 2 tahun, maka besar cicilan Pak Maman setiap bulannya adalah. Nah, kalian harus pikirkan dulu, 2 tahun ini berapa bulan? Ini adalah 24 bulan. Nah, penyelesaian. Jasa atau bunga sama dengan waktu yang digunakan untuk mencicil dikalikan dengan jasa atau bunga, di sini bunga, mungkin jadi sama bunga dengan dikalikan jumlah pinjaman. Jadi jasa seluruhnya sama dengan waktu mencicilnya berarti 24 bulan dikalikan bunga per bulannya 1% dikalikan jumlah pinjamannya 12 juta. Ini persen berarti per 100 dibagi 100 dibagi 100, tinggal 24 kali 120.000 sama dengan 2.880.000. Nah, jumlah yang dibayar oleh Pak Man seluruhnya itu berarti pinjaman ditambah jasa. 12 juta ditambah jumlah seluruh jasa. 2.880.000 sama dengan 14.880.000. Nah, angsuran tiap bulan karena dicicilnya itu selama 2 tahun atau 24 bulan,
Maka 14.880.000 dibagi 24 sama dengan 620.000. Pusing ya? Oke, kalau pusing kita dengan cara yang kedua. Nah, angsuran pokok 1 bulan itu sama dengan 12 juta dibagi 24 sama dengan 500.000. Ini pokoknya. Sekarang jasanya, jasa 1 bulan itu 1%. Dari mana? Kali jumlah pinjaman 12 juta sama dengan 120.000. Nah, angsuran tiap bulan berarti angsuran pokok ditambah jasa setiap bulannya. Sama dengan 620.000. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Oke, kalau mudah, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikalikan X ditambah 3 kurang dari 5X dikurangi 9 adalah. Cara yang pertama, 2 dikalikan X, 2X, 2 dikalikan 3 itu 6, kurang dari 5X dikurangi 9. Sehingga 2X ditambah 6 kurang dari 5X dikurangi 9. Seperti biasanya, maka variabel kita pindahkan ke ruas kiri. Karena positif, maka menjadi negatif 5X. Kemudian konstantanya, yang 6 ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 6. Sehingga 2X dikurangi 5X kurang dari negatif 9 dikurangi 6. Oke. Nah, sehingga negatif 3X dari mana? Ini 2 cewek, ini 5 cowok. Kalau dipasangkan, maka yang jomblo ada 3 cowok, maka pakai kumis. Ini juga sama, 9 cowok, ini 6 cowok, maka yang jomblo kalau dipasangkan ada 15 cowok. Sehingga negatif 3X kurang dari negatif 15. Nah, sekarang yang dicari apa? Yang dicari itu X. Maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda dibalik. Negatif 3 dibagi negatif 3 itu 1. Negatif 15 dibagi negatif 3 itu 5. Jadi X lebih besar dari 5. Cara yang kedua. Si miskin ikut si kaya. Artinya bagaimana? 2 dikalikan X, 2X, 2 dikalikan 3, 6, kurang dari 5X dikurangi 9. Berarti 2X tambah 6, kurang dari 5X dikurangi 9. Nah, sekarang di sini 2X dengan 5X. Kaya yang mana? Kaya 5X. Maka 2X-nya ini pindah ke ruas kanan, menjadi negatif. Sementara konstantannya harus kita pindahkan ke ruas kiri. Negatif 9 jadi positif 9. Sehingga 6 ditambah 9 kurang dari 5X dikurangi 2X. Kalian tentu bisa. 6 tambah 9, 15. 5X dikurangi 2X, 3X. Kedua ruas dibagi dengan 3. Tanda tidak usah dibalik karena tidak dibagi dengan bilangan negatif, sehingga 5 kurang dari X atau X lebih besar dari 5. Bagaimana? Lebih mudah. Oke. Nomor 10. Panjang diagonal sebuah persegi panjang 5X tambah 6 dan 8X dikurangi 3. Panjang salah satu diagonal persegi panjang tersebut adalah. Penyelesaian. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa diagonal persegi panjang itu sama panjang. Jadi kalau ini ada sebuah persegi panjang, maka diagonal itu yang ini. Nah, ini akan sama panjang. Berarti 5X ditambah 6 sama dengan 8X dikurangi 3. Seperti tadi juga, ini si miskin aja ikut si kaya, berarti 5X pindah ke sana menjadi negatif 5X. Negatif 3 pindah ke kanan, negatif berarti pindah ke sini jadi positif. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 8X dikurangi 5X. 8X kurangi 5X, 3X, 6 tambah 3, 9. Kedua ruas dibagi dengan 3. Maka 3 sama dengan X. Karena X-nya sama dengan 3, maka panjang salah satu diagonalnya sama dengan 5X ditambah 6. X-nya 3, 5 dikalikan 3 ditambah 6 sama dengan 15 tambah 6 sama dengan 21. Alhamdulillah sudah dapat 10 soal. Nah, mungkin saya cukupkan sekian saja dulu.
Semoga bermanfaat. Kalau kira-kira video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman yang lain supaya kita menjadi orang yang suka berbagi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.